Kami dari kelompok 4 dengan anggota Angel Clara Saingtoi, Fitriani Abdullah, Florence Kevi, Johannes Frans Dagang, Maria Goriti Kedang, dan Pedro Glenn Alessandro Taek. Kami mengambil lokasi di Jalan Timur Raya, kilometer 8 Osapa. Pertama-tama kami melakukan pengukuran pada lokasi tersebut. Langkah berikutnya, kami membagi 2 tim kerja dengan beranggotakan 3 orang. Waktu pengukuran dimulai dari jam 18.45 sampai 20.45 dengan pembagian waktu setiap sesi 15 menit. Masing-masing tim bertanggung jawab untuk menghitung jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, dan hambatan samping pada setiap ruas sesuai dengan golongan kendaraan. Setelah kami melakukan survei kendaraan, langkah berikutnya kami melakukan pengolahan data. Halo, perkenalkan, nama saya Pedro Glenn Alessandro Taek dari kelompok 4, kelas PJJC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data hasil survei dari kelompok kami. Di sini kami mengambil lokasi di Jalan Raya kilometer 8 Osapa, sebelum jembatan Osapa. Tipe jalannya itu 2/2 TT atau 2 arah 2 lajur tidak terbagi dengan lebar jalan 8,80 meter dan lebar bahu 1,60 meter. Di sini ada gambar sketsa potongan melintang jalan. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai menghitung kendaraan golongan 5A sampai golongan 7 lajur kanan. Di sini kami akan menjelaskan alasan pemilihan lokasi kami. Kelompok 4 memilih lokasi di Jalan Timur Raya, Osapa kilometer 8, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena pada survei pencarian lokasi dengan pengamatan secara langsung serta menggunakan data lalu lintas pada Google Maps, titik tersebut memiliki tingkat kepadatan yang signifikan di jam-jam yang padat, sehingga membuat kendaraan yang melewati lokasi tersebut di jam-jam yang padat harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka, sehingga kemacetan bisa terjadi. Menurut data Google Maps, di lokasi ini jam puncak sekitar jam 19.45, sehingga kelompok kami mengambil waktu pengamatan mulai jam 18.45 sampai 20. Di sini saya akan menunjukkan gambar observasi yang kami ambil dari Google Maps. Ya, baik. Di sini kita masuk ke slide berikut.
yaitu slide lalu lintas, di mana di slide tersebut kami melakukan perhitungan terhadap kendaraan yang melintasi lokasi tersebut. Karena banyaknya kendaraan yang ada, kelompok kami membagi kendaraan tersebut ke dalam 8 golongan, yaitu golongan pertama sepeda motor dan skuter, golongan kedua mobil sedan, jeep, dan station wagon, golongan 3 oplet, mikrolet, golongan keempat pick up dan box, golongan 5A bus kecil, golongan 5B ada bus besar, golongan ke-6 mobil truk 2 sumbu, golongan 7A mobil truk 3 sumbu, golongan 7B ada mobil gambengan, golongan 7C ada mobil tempelan, dan golongan 8 ada kendaraan tidak bermotor. Survei kendaraan ini kami lakukan selama 2 jam. Survei kendaraan ini kami lakukan selama 2 jam dengan pembagian interval survei per 15 menit. Di interval 15 menit pertama dari jam 6.45 sampai jam 7.00 di arah kiri kami mendapatkan kendaraan golongan pertama. Kemudian di ujung kanan merupakan jumlah total kendaraan golongan pertama sampai 8 pada interval 15 menit pertama. Kita di sini menggunakan rumus sum. Kita tambahkan dari jumlah total golongan pertama sampai golongan terakhir, kita mendapatkan hasilnya. Kita lakukan hal berikut selama 2 jam terakhir. Oke, kita masuk ke perhitungan data dan masukkan ke grafik yang akan dibuat. Contohnya di sini kita pilih insert dan pilih grafik yang akan dipakai. Contohnya saya memakai line with markers. Sini saya ingin masukkan datanya. Contohnya kita klik kanan, pilih select data, kita tekan add, masukkan, kita cari sumbunya X duluan. Situ kita masukkan penjumlahan total dari semua data sampel dari jam 18.45 sampai 20.45. Udah, tuh kita add lagi, cari sumbu Y-nya lagi. Ya. Kita masukkan waktu yang kita pakai untuk survei tersebut dari 18.45 sampai 20.45. Ya, yang berikut kita masuk ke edit dan kita masukkan lagi jam yang kita dipakai untuk survei tersebut dari 18.45 sampai 20.45. Sini kita tekan OK. Ya, sudah jadi. Dan untuk memunculkan teks itu kita pilih plus atau tambah, centang exist titles dan chart titles. Nah, di sini kita akan rubah kata-kata tersebut menjadi arus lalu lintas kendaraan per menit. Oke, kita rubah di bagian samping kirinya lagi. Itu menjadi I kendaraan per 15 menit. Oke, nah untuk di bagian bawahnya kita rubah menjadi periode pengamatan per menit. Oke, itu adalah contoh pembuatan grafik dari arah kiri, dan di arah kanannya kita mengikuti saja
langkah-langkah awal yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke slide berikut, yaitu hambatan samping, di mana di sini kita akan membuat grafik hambatan samping sesuai data yang sudah kita lola. Sini kita menggunakan lokasi di Jalan Timur Raya Osapa kilometer 8 Kecamatan Kelapa 5. Dan ini adalah peta survei lokasi yang kita gunakan. Ini kita masuk ke perhitungan datanya, pembuatan grafik. Ini kita pilih insert, kita masuk ke grafik yang akan kita pakai. Itu di sini saya memakai hal yang grafik yang sama dari pembuatan grafik lalu lintas. Sini kita klik kanan, kita pilih select data, kita pilih lagi ADB atau add, kita cari sumbu X nya dulu. Sini untuk series values-nya kita masukkan jumlah total dari semua yang sudah kita hitung dari jam 18.45 sampai 20.45. Ya, kita tekan add lagi. Dan untuk sumbernya itu kita masukkan periode pengamatan atau jam yang kita pakai, yaitu dari 19.45 sampai 20.45. Nah, di samping kanannya itu di edit kita masukkan lagi waktu yang kita pakai. Ya, kalau sudah kita klik OK, dan di sini kita memunculkan teksnya itu kita pilih plus atau tambah, kita centang bagian axis title-nya sama chart title-nya. Kalau sudah, kita ubah teksnya itu menjadi grafik kejadian hambatan samping per 200 meter. Kalau sudah, kita pindah di bagian kirinya itu. Bagian kirinya itu kita masukkan teks kejadian 15 per 200 meter. Sebentar. Ya, kalau sudah, kita pindah ke bagian bawah. Untuk di bagian bawahnya itu kita masukkan periode waktu 15 menit. Ya, kalau sudah, contoh grafik untuk arah jalan kiri. Untuk arah jalan kanannya kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah kita buat tadi. Ya, kita masuk ke dalam slide berikut, yaitu slide kecepatan, di mana untuk survei kecepatan ini pertama-tama harus tahu penggal jalan yang dipakai. Itu caranya adalah kita melakukan simulasi dengan kendaraan kami motor. Kita meminta teman sekelompok kami untuk melewati lokasi dengan kecepatan sesuai dengan lalu lintas yang terjadi selama 25 meter tersebut. Dan kita dapat itu kecepatan yang kami dapat kurang dari 40 km per jam, yaitu 24 km per jam, sehingga penggal jalan yang kami pakai adalah 25 meter. Dengan demikian, pada survei kecepatan ini kami akan mengamati 10 sampel kendaraan dari kelompok SM, KR, dan KB. Itu mulai dari pos survei sampai 25 meter. Setelah pos survei tersebut, kemudian kami catat berapa lama kendaraan mencapai titik 25 meter tersebut. Kami juga membagi periode pengamatan sama seperti lalu lintas di hambatan samping selama 2 jam per 15 menit. Untuk itu, pengisian data di interval 15 menit pertama sampai ke 10, yaitu di sini kita mendapatkan kecepatan SM itu yang pertama itu kita mendapatkan 10,5, di sampel kedua kita mendapatkan 7,52, dan di sampel ketiga itu kita mendapatkan 12,1, dan yang keempat itu
kita mendapatkan 7,66. Di sampel kelima kita mendapatkan 11,5. Di sampel ke-6 13 kita mendapatkan 13,2. Di sampel ke-7 itu kita dapat 8,93. Dan sampel ke-8 kita mendapatkan 14,5. Sampel ke-9 itu kita mendapatkan 8,11. Dan sampel terakhir yaitu sampel 10 kita mendapatkan 7,11. Dimana di sini kita akan mencari hasil rata-rata dari 10 sampel tersebut. Yaitu di sini kita menggunakan rumus Average, di mana kita menambahkan dari sampel pertama sampai sampel 10 itu untuk mendapatkan jumlah rata-rata dan kecepatan dari sampel pertama sampai sampel 10. Ya, begitu kita akan ulangi langkah-langkah tersebut untuk mencari rata-rata dari sampel pertama sampai sampel 10 dari jam 19.00 sampai 20.45. Di sini kita juga akan mencari rata-rata. Ya, bagian bawah ini kita menggunakan average juga, tapi bedanya itu kita menambahkan dari sampel pertama sampai sampel 10 dari jam 18.45 sampai 20.45. Nah, langkah tersebut kita ulangi lagi untuk mencari kendaraan ringan dan kendaraan berat. Dimana di sini masih dalam satuan detik. Nah, ini itu kita rubah ke kilometer per jam, dimana yaitu kita di sini tentunya sampel pertama itu kita mendapatkan 8,5796, dimana di sini kita memakai rumus kunci yaitu penambahan dari tanggal jalan yaitu 25 meter kita bagi dengan sampel pertama yang detik itu 10,5 kita kali dengan 3.600. Kenapa kita pakai 3.600? Karena perhitungannya itu 1 jam itu sama dengan 3.600 dan dibagi dengan 1000 yaitu 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter itu, dan kita itu mendapatkan hasil 8,579, dimana kita juga mencari rata-ratanya itu kita menggunakan rumus average, dimana kita menambahkan dari sampel pertama sampai sampel 10. Nah, kita di sini akan mencari rata-ratanya lagi di paling bawah. Itu kita menggunakan rumus average lagi. Itu dari sampel pertama, rata-rata sampel pertama sampai dari jam 18.45 sampai 20.45 itu kita mendapatkan 12,95. Ya. Itu hal tersebut kita ulangi untuk arah bagian kiri. Ya, di sini kita masuk ke dalam JK2, di mana kita akan menghitung tipe jalan tak terbagi. Di sini kita melihatkan tipe jalan yaitu 2/2 titik, yaitu 2 jalur 2 lajur tidak terbagi, di mana kita melihatkan volume lalu lintasnya itu lebih dari 1.800. Kita melihatkan EMP kendaraan sedang itu 1,2 dan jalur itu kita melihatkan 0,25. Kenapa 0,25? Karena lebar jalur totalnya itu 8,80. Jadi kita melihatkan EMP KB itu mendapatkan 1. Dan itu kita turun ke perhitungan arus lalu lintas, mana ini kita menghitung kendaraan per jam dan SMP per jam dari MP, KB dan SM. Mana kita di sini mendapatkan 258, yaitu kita menggunakan sum, yaitu kita kembali ke data lalu lintas yang sudah kita hitung tadi. Nah, itu kita mendapatkan hasil 258. Itu untuk kendaraan per jam. Itu kita untuk kanannya itu kita pakai rumus yang sama. Itu untuk SM per jam itu kita tambah itu dari 1,2 dan 258 dari kendaraan per jam. Itu kita mendapatkan hasil dari SMP per jam. Tuh. Untuk KB-nya kita menggunakan rumus yang sama. Di sini kita akan
mencari total dari kendaraan per jam dan SMP per jam, di mana kita di sini menggunakan rumus sum. Itu kita membagi dari kendaraan per jam bagian kiri 258 dan dari MP dan KB kendaraan per jam dan SM kendaraan per jam, itu kita melakukan totalnya kendaraan per jam. Itu rumus tersebut kita pakai untuk menghitung cara dari totalnya SMP per jam. Itu dimana kita di sini cari totalnya itu kita menggunakan rumus dari kendaraan per jam kiri tambah dengan kendaraan per jam kanan, itu kita menentukan totalnya kendaraan per jam. Berikutnya itu untuk SMP per jam itu kita menggunakan rumus yang sama. Itu berikutnya lagi kita akan di sini kita mendapatkan kelas hambatan, yaitu kita mendapatkan tipe kejadian yaitu pejalan kaki dengan simbol PED, parkir kendaraan berhenti di mana simbolnya itu PSV, kendaraan masuk keluar itu simbolnya EEV, dan kendaraan lambat itu SMV, di mana bobotnya itu kita melakukan 0,5 dan frekuensinya itu kita lakukan 181, di mana kita menambahkan dari hambatan samping yang sudah kita hitung tadi. Nah, di mana itu kita melakukan bobotnya itu kita menggunakan rumus dari bobot tabel pertama dengan kali dengan frekuensi, yaitu kita melakukan hasil 90,5, dan itu kita ulangi tersebut untuk mencari rumus bobot keseluruhan, dimana di sini kita melakukan total itu 464, yaitu kita menggunakan rumus sum, kita masukkan dari bobot pejalan kaki sampai kendaraan lambat, itu kita mendapatkan hasil 464,2, ya, itu untuk totalnya semua keseluruhan, dimana itu kita melakukan 462, kita lakukan penentuan kelas hambatan samping, yaitu kita masuk ke dari 300 sampai 499, dimana kondisi khususnya itu daerah industri dengan toko-toko di pinggir jalan dengan tipenya itu sedang dan simbolnya itu S. Ya, kita masuk ke slide berikut, yaitu fluktuasi kecepatan. Di sini kita akan menghitung data dari SM, KR, dan KB. Dimana di sini untuk jam pertama itu dari SM 1845 sampai 19.00, yaitu SM itu kita menggunakan rumus average, dimana kita menambahkan dari kecepatan hambatan samping kiri dan hambatan samping kanan. Itu kecepatannya itu kita mendapatkan hasil dari SM. Nah, itu kita lakukan hal tersebut dari selama 1 jam untuk mendapatkan SM, KR, dan KW. Untuk rumusnya itu kita menggunakan untuk menghitung dari semua sampel yang kita survei tersebut dari jam 18.45 sampai 19.45 untuk mendapatkan hasil KR dan KB juga. Ya, di sini kita masuk dalam pembuatan grafiknya itu, yaitu kita pertama itu kita masuk ke insert, dan ini kita pilih 2 dimensi untuk grafiknya ini. Nah, di sini kita pilih select data, kita pilih ADD atau add, kita masukkan untuk SM-nya duluan. Kita masukin, pilih SM-nya itu di bagian bawahnya itu series values, kita tambahkan dari waktu yang kita pakai untuk melakukan survei tersebut dari 1845 sampai 1945, dan kita tambahkan lagi sama jumlah total SM-nya itu dari 1845 sampai 1945. Nah, kalau sudah itu kita klik OK. Nah, kita add lagi, kita lakukan hal tersebut itu untuk mencari hasil KR dan KB itu tetap sama menggunakan cara yang sama.
Ya, kalau sudah kita pilih edit dan di editnya itu kita masukkan waktu dari 18.45 sampai 19.45. Kalau sudah kita klik OK dan kita klik OK lagi. Di sini akan memunculkan teksnya tersebut. Kita klik plus atau tambah, kita munculkan exit title-nya sama share title-nya. Dimana di sini kita ganti teksnya menjadi fluktuasi kecepatan jam puncak. Dan sudah di bagian bawahnya itu kita ganti menjadi SL, KR, dan KB. Kalau sudah itu, ini adalah contoh grafik dari fluktuasi kecepatan jam puncak. Ya, kita masuk ke slide terakhir, yaitu slide dari kesimpulan, di mana dari hasil analisis survei kendaraan kelompok kami di Jalan Timur Raya Osapa kilometer 8, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kami mendapati bahwa derajat kejenuhan di ruas jalan tersebut adalah 0,82. Artinya ruas jalan tersebut memiliki arus lalu lintas yang tergolong normal dan belum mengalami kemacetan atau overkapasitas, sehingga ruas jalan tersebut masih dapat dilewati oleh kendaraan seperti sepeda motor, kendaraan ringan, maupun kendaraan berat. Maka dengan demikian kami dari kelompok 4 mengambil kesimpulan bahwa ruas Jalan Timur Raya Osapa kilometer 8 samping jembatan Osapa masih dapat menampung arus lalu lintas yang terjadi dan belum memerlukan atau membutuhkan rekayasa terhadap arus lalu lintas. Baik, mungkin itu adalah sedikit gambaran dari penjelasan perhitungan data mengenai rekayasa lalu lintas. Itu sekian dari saya, terima kasih.